Celakalah imam sholat. Sholatnya tidak diterima gara-gara mayoritas makmumnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab sekaligus menjelaskan pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang bertanya tentang imam sholat. Benarkah ada imam sholat yang sholatnya tidak diterima gara-gara mayoritas makmumnya tidak suka kepadanya? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Dawa Mu'alim akan menjawabnya sekaligus menjelaskannya. Benar wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, benar apabila ada seorang imam yang menjadi imam sholat, tetapi mayoritas makmumnya, mayoritas nih ya, bukan hanya satu dua, mayoritas makmumnya, kebanyakan makmumnya itu tidak suka kepadanya, benci kepadanya. Kalau seandainya nih makmumnya banyak yang tidak paham, tidak faqih, kemudian imamnya seorang faqih yang alim, yang bijaksana, tetapi dibenci oleh makmumnya, tetap sah karena imamnya faqih, alim, sedangkan makmumnya rata-rata tidak ngerti apa-apa, tapi benci kepada imamnya. Lah inilah salah makmum. Tetapi kalau makmumnya banyak yang alim, banyak yang faqih, banyak yang pintar tentang hukum agama, kemudian ada seorang imam yang dibenci oleh mayoritas makmumnya. Ingat nih ya, mayoritas artinya kebanyakan. Kalau yang seandainya yang benci itu hanya satu atau dua atau tiga, tapi tidak mayoritas, maka tetap diterima. Imam sholat tersebut, sholatnya tetap diterima. Tetapi kalau sudah mayoritas, sedangkan makmumnya banyak yang pintar, banyak yang faham ilmu agama, samalah dengan imamnya. Kemudian makmumnya banyak yang benci, yang tidak suka kepadanya, maka sia-sia imam tersebut, celakalah imam tersebut, karena sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya adalah hadis-hadis sahih berikut ini. Yang pertama, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Thalathatun, ada tiga kelompok manusia, la tujawizu, yang tidak akan melampaui, salatuhum, oleh solat mereka, adhanahum, pada telinga-telinga mereka. Jadi solatnya tidak akan diangkat oleh Allah, tidak akan melebihi pada batas telinganya, artinya tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama, al-abdu al-abigu hatta yarji'a, yaitu budak yang melarikan diri sehingga dia kembali datang kepada tuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dan seorang istri yang bermalam, yang berada di rumah, sedangkan suaminya murka kepadanya, murka, tidak ridho kepadanya. Ini juga sholatnya tidak diterima, walaupun jungkar-jungkir, sholatnya tidak terima. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, sholat duha. Makanya seorang istri wajib nih minta ridho kepada sang suami agar sholatnya diterima. Kemudian yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun,
wa imamu qaumin, dan yaitu imam suatu kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan mereka kaum yaitu tidak suka, artinya benci kepada imam itu. Jadi imam sholat yang dibenci oleh mayoritas jamaahnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sholatnya imam itu. Tetapi kalau sholatnya makmum, ya tetap diterima oleh Allah. Yang kita bahas ini adalah sholatnya sang imam tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan hubara hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 360. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata oleh beliau Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Thalathatun, ada 3 kelompok manusia, la tartafi'u, yang tidak akan diangkat, yang tidak akan terangkat ke atas, salatuhum, oleh salat mereka, fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibran, walaupun 1 jengkal. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seseorang yang mengimami pada suatu kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan kaum itu benci, tidak suka kepadanya. Ini jelas kan? Jadi siapapun nih yang menjadi imam sholat bagi suatu jamaah sholat, sedangkan mayoritas jamaahnya benci, tidak suka kepadanya, maka imam sholat tersebut sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Wa mra'atun batat wa zawjuha alaiha sakhitun, dan seorang istri yang tinggal di rumah yang bermalam, sedangkan suaminya tidak suka, benci, murka, marah kepadanya. Kemudian redaksi yang ketiga ini agak sedikit berbeda dengan riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa khawani mutasarimani, dan 2 saudara yang saling bermusuhan, yang tidak akur. Akhraja Ibnu Majah, akhraja telah mengeluarkan hubara hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 187. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah benar apabila ada seorang imam sholat yang mengimami suatu jamaah sholat, sedangkan mayoritas, sekali lagi ya, mayoritas itu kebanyakan atau mayoritas makmumnya tidak suka kepadanya alias benci kepadanya, maka sholatnya imam tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan sholatnya si makmum? Karena sholatnya imamnya kan tidak diterima, apakah sholatnya makmum juga tidak diterima? Menurut penjelasan para ulama, yang tidak diterima hanya sholat imam tersebut. Sedangkan sholat makmum asalkan memenuhi syarat rukunnya, maka masih tetap diterima oleh Allah. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.